Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam ibadah minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama, kedua, dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah kita minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka,
Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Demikian firman Tuhan. Kita akan menyambut nas pembimbing dengan nyanyian jemaat yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Pembacaan hukum kasih diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali bahwa kita belum bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait pertama sampai dengan ketiga. Ya Allahku di cahyamu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah
yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Kita akan sambut berita anugerah dengan nyanyian jemaat yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 128, bait pertama sampai dengan ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Allah yang boleh kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami, tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu setia, memelihara, menolong, memimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih mampukanlah kami juga melakukannya, sehingga nama Tuhan Yesus yang senantiasa memuliakan melaluinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman pada saat ini dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang pasal 10 ayat yang ke-8. Sekali lagi Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian yang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pagi ini tema kita adalah tergerakkah hatiku. Sekali lagi temanya adalah tergerakkah hatiku. Saya meyakini bahwa setiap orang yang hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu memiliki sebuah tujuan yang jelas. Dan orang berupaya untuk mencapai tujuan itu dengan segala cara dan segala upaya yang dikerjakannya agar bisa sampai pada sebuah tujuan. Untuk mencapai tujuan itu Bapak Ibu ada orang yang mencoba dengan sebuah analisa. Analisa yang digunakan biasanya analisa SWOT, SWOT, ya, SWOT, strength, kekuatannya di mana, melihat kekuatannya sejauh mana yang punya kekuatan. Lalu W itu weakness, kelemahannya di mana. O, opportunity, kesempatannya di mana bisa berjalan, peluang. Lalu threat, itu berarti bicara tentang hambatannya apa. Jadi ketika orang memperhatikan bagian-bagian tadi Bapak Ibu, maka orang akan mengupayakan agar tujuan itu bisa tercapai. Dan kita yakini bahwa Tuhan Yesus yang datang dalam dunia ini pun juga punya sebuah tujuan. Tujuan Yesus datang dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang terhilang dari kasih Allah Bapa. Tuhan begitu rindu untuk menjangkau setiap orang dengan kasih-Nya. Karena bagi Yesus jiwa itu sangat berharga di dalam pandangan Allah. Oleh karena itu ia datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa itu bagi kerajaannya. Yesus yang datang berkata kepada murid-murid kepada kita, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan juga berkata bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan kehidupan Kristus, Ia mengawali pelayanannya dengan sebuah ujian. Dia datang ke dalam dunia lalu diuji sebelum melayani melalui pencobaan di padang gurun. Saya percaya Bapak Ibu sudah begitu hafal dengan Matius pasal yang keempat. Ya, ada 3 hal yang dilakukan si gelap untuk mencoba Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah 40 hari berdoa berpuasa, maka dikatakan ayatnya itu, laparlah Yesus. Maka si gelap mencobai Tuhan Yesus dan mengatakan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa malaikat Tuhan akan menatang engkau di tangannya. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya bahwa jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pada yang ketiga kita bisa perhatikan bahwa Ia membawa Yesus ke atas gunung sangat tinggi, lalu memperlihatkan kepada Yesus semua kemegahan dunia ini, dan dikatakan semua menjadi milikmu kalau engkau sujud menyembah aku. Tetapi Tuhan Yesus lagi-lagi mengambil firman Allah dan mengatakan, janganlah engkau menyembah siapapun kecuali kepada Allah. Lalu nyalah iblis dan pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lulus ujian, dan ketika dia lulus ujian maka dia memulai pelayanannya, memanggil murid yang pertama. Ada di sana Andreas, ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid yang pertama itu, maka dia berkeliling di Galilea. Kalau Pak Bawi perhatikan pasal 4 ayat 23, kita bisa perhatikan di sana dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi kita perhatikan bahwa Yesus di dalam perjalanannya berkeliling di sekitar Galilea. Ya, jadi untuk memberikan satu pengajaran kepada mereka, tentu ini kepada orang-orang Yahudi, diajarkan itu kepada mereka. Lalu memberitakan Injil Kerajaan Surga, bahkan dikatakan 24. Semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ini satu peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu. Yesus datang untuk menaruh perhatian serius kepada orang-orang yang menderita, orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Yesus mau datang untuk menyembuhkan mereka. Dikatakan seputar Galilea. Ya. Ketika kita membaca bagian yang kita baca ini, Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang datang itu memberikan sebuah pengajaran yang begitu berharga. Bicara tentang etika, moralitas, bicara tentang dogmatika, bicara spiritualitas. Bagaimana manusia di dalam hidupnya mau untuk sungguh-sungguh menikmati kehendak Allah, menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau kita perhatikan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentu kita akan kagum dan bangga kepada beliau, kepada dia. Karena apa? Ia dapat melakukan apa saja yang ia kehendaki, termasuk di dalamnya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita dapat memperhatikan berbagai penyakit yang disembuhkan oleh karena Yesus punya otoritas, punya kuasa, karena dia adalah Tuhan. Yang disembuhkan oleh membaca ayat berikutnya. Di dalam pasal yang ke-8 kita bisa perhatikan di sana ayat 1-4 bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu, tetapi Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Kita juga perhatikan bahwa orang yang lumpuh bisa berjalan. Ya, seorang hamba perwira di Kapernaum disembuhkan dari kelumpuhannya. Kita juga perhatikan ketika mertua Petrus sakit demam, maka Yesus datang dan menjamah dan menyembuhkannya. Kita juga perhatikan ketika dua orang kerasukan setan, maka Tuhan Yesus datang untuk melepaskan mereka dari kuasa gelapan itu dan membebaskan mereka. Pasal 9 Bapak Ibu kita juga perhatikan, orang lumpuh disembuhkan, bisa bersukacita karena dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang sakit pendarahan juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita perhatikan, orang yang buta itu juga disembuhkan dari pasal 9 27-31. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, maka seorang yang bisu disembuhkan. Jadi kita perhatikan ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia datang ke dalam dunia. Mujizat lain adalah angin ribut diredakan. Kita perhatikan Bapak Ibu dari bagian-bagian yang kita ungkap tadi, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang sebagai pribadi yang begitu peduli kepada umatnya,
peduli kepada ciptaannya, yang begitu mengasihi, yang betul care, punya belas kasihan sehingga datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang kehilangan pengharapan. Oleh karena itu kita telusuri bagian-bagian kita baca tadi, kita akan perhatian lebih lanjut bahwa Yesus datang untuk melayani orang-orang yang dikasihinya. Jemaat dikasih oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8 menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pelayanan semakin berkembang. Kalau tadi cuma di sekitar Galilea, dalam bagian ini mengingatkan, dikatakan di sana, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Semua kota dan desa berarti lebih luas lagi pelayanannya. Dan ketika kita perhatikan, yang ditekankan di sini adalah pelayanan yang terus berkembang. Dikatakan yang dilakukan Yesus di situ adalah ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yesus datang lalu mengajar kepada orang-orang Yahudi di rumah-rumah ibadat. Tentu yang diajarkan adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan spiritual, berkaitan dengan etika, moralitas, dan fokus utamanya di sini adalah kepada orang-orang Israel. Domba-domba yang terhilang itu fokus Yesus. Jadi pengajarannya Bapak Ibu, pengajaran yang begitu berharga. Tentu pengajaran bicara tentang kasih, berbicara tentang pengampunan Allah, bicara tentang planningnya Allah bagi dunia ini. Dan juga untuk mengajarkan sesuatu bagaimana mereka punya etika, moralitas yang tinggi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang terus diwujud nyatakan di dalam tindakan. Bahkan dikatakan di sana, dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyampaikan segala penyakit dan kelemahan. Memberitakan Injil kerajaan surga itu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Karena manusia tanpa Injil dikatakan binasa. Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap yang percaya kepada Injil, maka orang itu dikatakan diselamatkan. Dan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya maka dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Penyakit apapun yang ada pada waktu itu bisa disembuhkan. Tadi sudah kita baca beberapa ayat. Orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang lumpuh, orang sakit kusta, apapun sakitnya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan kalau waktu itu COVID-19 sudah ada, pasti disembuhkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi luar biasa Tuhan kita, sanggup melakukan segala sesuatu. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa tidak sanggup melakukan segala sesuatunya. Apapun dikehendaki, selalu bisa dilakukan. Bahkan bagi dia tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Apapun yang dirindukan, yang diinginkan, selalu bisa dilakukannya. Dan dia adalah Yehova, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Di dalam perjalanan pelayanan Yesus semakin berkembang. Ada banyak orang yang mendengarkan pengajarannya. Injil diberitakan, penyakit dilenyapkan daripada kehidupan orang-orang itu. Lalu dikatakan di sana kita bisa belajar bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang banyak yang mengalami persoalan hidup itu. Dikatakan di sana melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus pribadi yang begitu care, peduli, dia sanggup merasakan beban dan pergumulan orang-orang itu. Maka Yesus mengambil tindakan, memberikan sebuah pertolongan kepada mereka. Sehingga orang yang sakit disembuhkan. Yesus peduli kepada mereka. Dikatakan di sana tadi bahwa orang-orang itu adalah lelah dan terlantar, dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Lelah dan terlantar, mengalami kelelahan secara fisik dan psikis. Lalu terlantar, mereka tidak bisa mendapat sesuatu yang dibutuhkannya. Kalau domba itu Bapak Ibu dikatakan tidak bergembala, itu rentan dengan bahaya yang mengancam. Ya. Orang-orang yang dihadapi Tuhan pada waktu adalah orang yang tidak pengharapan, orang yang tidak ada kekuatan yang diandalkan dalam perjalanan hidupnya, orang yang tidak damai, orang yang menyebabkan kesulitan banyak hal, kelemahan tubuh yang dihadapi. Karena itu dikatakan tadi bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, digunakan dalam bahasa Yunani, istilah yang dipakai adalah splagna, yang artinya rahim atau pangkuan ibu. Matius pasal 9:36 itu.
Begitulah arti terdalam dari tindakan kasih. Kasih akan terwujud apabila diawali dengan benih belas kasihan yang tumbuh di dalam spenagma atau rahim hati manusia, tempat iman bertumbuh dan berbuah. Ada satu hal yang indah di dalam kehidupan ini, bahwa belas kasihan timbul dari kasih yang paling dalam. Oleh karena tindakan kasih yang paling dalam itulah maka Yesus mengambil langkah, mengambil prakarsa untuk apa? Untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari segala penyakit dan kelemahan, bahkan dari pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Yesus melakukannya. Karena apa? Punya belas kasihan bagi orang-orang yang ada yang dilayaninya. Nah, Bapak yang kita perhatikan dari bagian yang ketiga itu adalah apa yang dipikirkan oleh Yesus ketika memperhatikan situasi yang ada di situ. Yesus melihat bahwa dikatakan tuaian yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang dipikirkan di situ bahwa tuaiannya begitu banyak, sangat luas lahannya. Dengan sendiri, kerja sendiri mungkin tidak bisa. Dengan 4 muridnya tidak bisa menjangkau tuan sebanyak itu. Maka dikatakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Supaya minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi ada bagian penting di sini Bapak Ibu. Yesus memikirkan bahwa tidak hanya segelintir orang dipikirin, tapi semua orang yang ada di sana dipikirkan bagaimana Tuhan begitu banyak. Lahan yang sangat luas. Secara manusia, Yesus tidak mampu sendirian mengerjakannya itu. Maka yang dilakukannya adalah dia memilih murid-muridnya. Pekerjanya sedikit, lalu lahannya begitu luas, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjangkau. Karena itu Tuhan Yesus membawa orang-orang datang kepada memilih murid-murid. Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-5, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus sungguh-sungguh memperhatikan situasi kondisi, ada banyak orang yang siap untuk dituai, siap untuk datang untuk mendengar kabar sukacita itu, siap mendengar kabar baik Injil keselamatan itu. Maka Yesus memberikan sebuah solusi. Solusinya adalah meminta kepada yang punya tuaian itu bermurid yang diajak berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Langkah yang berikut diambil adalah memilih murid-muridnya. Tadi kita sudah membacanya dari pasal yang ke-10 tadi. Memilih murid-muridnya, 12 murid yang dipilihnya, bahkan dikatakan setelah dipilih maka diberikan kuasa oleh Tuhan. Diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk murid-murid bisa memberitakan kabar sukacita, untuk bisa menolong orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Dan Bapak Ibu ketika kita memperhatikan bahasa asli dari kata kuasa, ada 2 kata yang digunakan, yaitu exousia, itu kuasa memberikan kepada jabatan rasul misalnya, exousia. Tetapi yang kedua adalah istilah yang dinamos. Dinamos berarti satu tenaga, kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, keluar dari diri orang itu oleh karena apa? Allah memberikan kuasa itu. Firman Tuhan juga berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Yesus memberikan kuasa, power kepada mereka. Supaya apa? Mereka bisa melayani. Dikatakan ayat 7 dan 8, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini pengutusan yang Tuhan lakukan setelah memberikan kuasa itu. Lalu dikatakan 9, 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah membelinya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa pengutusan yang Tuhan berikan adalah supaya mereka memberitakan Injil kerajaan surga yang sanggup untuk memulihkan manusia yang berdosa mengalami hubungan yang akrab lagi dengan Tuhan. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka orang itu mengalami kedekatan lagi dengan Bapa di surga. Punya hubungan yang akrab lagi dengan Tuhan. Bisa menikmati damai sejahtera. Bisa menikmati kesenangan jiwa. Bisa hidup berpengharapan ketika mereka mendengar Injil kerajaan surga dan mempercayainya. Bahkan dikatakan tadi supaya murid-muridnya itu mengusir roh-roh jahat. Nah, roh jahat itu bisa diusir dengan kuasa Allah, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Oleh karena itu orang percaya itu diberikan apa? Kuasa oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Jadi jangan takut kalau kita berhadapan dengan kuasa gelap. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak perlu takut.
Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang dalam dunia ini, Bapak Ibu. Jadi mari dalam kehidupan kita orang percaya, kita mau untuk belajar dari murid-murid Tuhan itu, diberikan kuasa untuk melenyapkan segala penyakit. Penyakit apa saja, sanggup dilepaskan oleh karena kuasa yang datang daripada Tuhan, bahkan segala kelemahan. Kita perhatikan ada banyak kelemahan, banyak sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu betapa pentingnya manusia itu mau datang kepada Yesus yang sanggup melepaskan segala penyakit dan kelemahan. Dan Yesus juga bersabda, marilah kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Solusinya adalah ketika kita ada beban berat, ada pergumulan, ada masalah apapun itu adalah kita mau datang kepada Yesus. Karena dia yang sanggup memberikan sebuah kelegaan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, dengan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya, dia memiliki belas kasihan sehingga dia pergi kemanapun juga, dari desa ke desa, kota ke kota, untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang itu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga punya hati yang tergerak oleh belas kasihan melihat sekeliling kita seperti sekarang ini? Ada banyak orang di sekeliling kita yang mengalami persoalan, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang kena dampak COVID-19 ini. Mereka kehilangan pekerjaan, lost job. Mereka di PHK, ada yang tidak punya penghasilan, tidak punya harapan, tidak punya kegiatan yang menghasilkan. Bagaimana dengan kita? Apa kita punya hati untuk berbagi kepada mereka? Kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengalami lawatan Allah, yang sudah mengalami sentuhan kasih Tuhan, mestinya kita juga punya belas kasihan, memikirkan mereka, peduli kepada mereka, care kepada mereka. Bukan saja kita mengatakan kasihan mereka, tetapi bagaimana kita mau untuk mengambil langkah. Bagaimana gereja peduli kepada mereka. Gereja mesti peduli kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita dikatakan tadi bahwa orang-orang di sekitar Yesus itu dikatakan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di sekitar kita juga banyak, Bapak Ibu, orang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka banyak yang sakit, ada yang kelaparan, ada yang stres, ada yang malah depresi karena situasi yang ada di dalam hidupnya, ada yang kehilangan pengharapan, bahkan ada yang tidak jelas tujuan dan arah hidupnya. Gereja mestinya punya kepedulian kepada mereka. Gereja mestinya punya belas kasihan kepada mereka. Bahkan jemaat kita, Bapak Ibu, saya mendengar ada beberapa yang mengalami kesulitan. Gereja tidak boleh diam. Gereja harus mengambil langkah, mengambil prakasa untuk berbagi kasih dengan mereka. Kita mestinya berempati dan simpati kepada mereka. Pelayanan diakonia mestinya juga dilakukan dan segera, tidak boleh ditunda, segera dilakukan. Ada banyak orang yang membutuhkan. Kita juga mau untuk melaksanakan pelayanan penginjilan, Bapak. Ada banyak orang yang butuh pengharapan, mereka lost job, mereka kehilangan pengharapan, dan yang sanggup memberikan pengharapan hanya Yesus. Yesus mengatakan, marilah kepada kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Gereja mestinya saat ini lebih giat lagi untuk melayani. Pelayanan sosial kita lakukan, sosial gospel kita lakukan, tapi jangan lupa kita juga punya tugas untuk memberitakan Injil secara utuh. Yesus yang datang, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, itu juga kita beritakan supaya orang mendapatkan bagian-bagian penting dalam hidup ini. Bukan saja mereka dicukupi kebutuhan secara finansial, tetapi juga kebutuhan spiritual. Mereka mendapatkan solusi. Bapak Ibu, tergerak ke hati kita oleh belas kasihan kepada mereka. Tergantung kepada kita, bagaimana kita mau dalam hidup kita seperti Yesus yang tidak mau membiarkan situasi yang ada, tapi dia mau datang menjumpai orang-orang itu, memberikan kabar baik kepada mereka, melepaskan mereka dari segala pekerjaan si gelap itu. Bahkan mereka mengalami lawatan Allah karena apa? Percaya kepada Yesus. Tugas kita sekali lagi bahwa kita punya tugas untuk melaksanakan tugas panggilan. Tergeraklah hati Yesus belas kasihan. Kita punya belas kasihan kepada mereka. Jangan kita ikuti budaya sekarang ini, budaya sekeliling kita, budaya cuek. Kita harus mengambil budaya yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, seperti pertanyaan di depan, tergerakkah hatiku? Mari kita mulai tergerak hati kita oleh belas kasihan itu kepada jiwa-jiwa yang ada sekeliling kita, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, karena Tuhan mengutus kita dalam dunia supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu untuk bersaat teduh.
Di dalam saat ini biarlah masing-masing kita mereview kembali kehidupan kita. Benarkah hidup kita sudah tertuju kepada Allah? Benarkah hidup kita juga mau untuk berbagi kasih kepada saudara kita yang menderita? Di tengah-tengah COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir ini Bapak Ibu, ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu mari kita tergerak hati kita oleh belas kasihan kepada mereka. Jangan menunggu kita menjadi orang yang punya segalanya baru menolong mereka. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan Bapak Ibu. Mari kita kerjakan bagian kita. Mungkin pertolongan begitu kecil, tetapi bagi orang yang sangat membutuhkan itu sangat berharga. Mari masing-masing kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Di tengah COVID-19 yang masih berlangsung ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Mari Bapak Ibu, masing-masing kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dan memuji nama Tuhan dari PKJ 275, perintah baru kuberi padamu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Menaikkan ucapan syukur karena Engkau sudah menyatakan kehendak bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan akan menolong kami agar kami punya hati yang penuh belas kasihan kepada sesama kami. Ada banyak orang sekeliling kami yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Ada banyak orang sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Karena itu gunakanlah kami sebagai alat di tangan-Mu. Gunakanlah gereja-Mu Tuhan untuk peduli kepada mereka, untuk menjawab kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kami berdoa supaya Roh-Mu akan terus menuntun kami, berikan kepekaan, sehingga kami bisa mengambil bagian untuk memberikan layanan yang memadai kepada siapapun yang kami jumpai.
Kami rindu Tuhan, belas kasihan-Mu itu juga ada pada kami. Supaya kami tidak hanya melihat, tidak hanya bilang kasihan kepada mereka, tapi kami mau care, mau peduli kepada mereka. Bahkan kami mau berbagi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menolong mereka sehingga mereka bisa mengalami jalan keluar daripada persoalan yang dihadapinya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami terus berdoa menyerahkan gereja-Mu, GKSBS Tanjung Karang. Yang ada di Tanjung Karang, di kelompok-kelompok, Bapak berkatilah supaya dengan kehadiran gereja-Mu sungguh ada banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menyerahkan semua anggota majelis yang Tuhan percaya untuk melayani, baik itu para penatua, pendeta, diaken, Bapak urapi secara khusus, sehingga terus memikirkan kemajuan pelayanan di tengah COVID-19 ini Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini majelis juga kreatif untuk memikirkan cara-cara yang strategis untuk terus memberikan layanan yang memadai bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga terus berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami di SMP Kristen 5 sebagai tempat di mana kami bersaksi. Berkatilah semua hamba-Mu, semua guru, karyawan, anak didik, mereka semua hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka maka ada banyak orang mengenal Engkau dan satu saat mereka percaya kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Engkau juga akan melawatnya, akan menolong mereka. Kami berdoa menyerahkan di antara mengalami masalah ekonomi Tuhan, kami berdoa Bapak yang akan menolong mereka dalam segala usaha pekerjaannya, melalui kemajuan untuk kemuliaan nama-Mu. Di antara mereka juga yang membutuhkan pekerjaan, Bapak juga menyiapkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk jemaat yang menentukan punya kerinduan untuk memiliki seorang anak tengah keluarga mereka. Bapak juga menyatakannya. Kami juga terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat yang sudah lama tidak berbakti. Bapak juga menarik mereka kembali dan mereka boleh bersama-sama kami untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga teringat untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Yonatan Eko Setio Budi. Tuhan, kiranya Engkau melawatnya dengan anugerah-Mu, Engkau jamah dan sembuhkan. Semua kesembuhan yang Tuhan beri, maka saudara yang boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menantikan proses pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan Bapak Wagimin, saudara kami Trianggono, Bapak Selamat. Kami menyerahkan juga Ibu Sri Suwarsi, kami serahkan Ibu Mursinem, Ibu Kamsina Suroyo, kami serahkan Bapak Pendeta Trijoko dan juga saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka. Bahkan kami terus berdoa kiranya Engkau akan berkarya di tengah bangsa kami. Saudara kami yang sakit karena COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa. Kiranya Engkau melawat satu persatu, akan menjamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan dan menyembuhkannya. Kami berdoa kiranya Engkau juga akan memberkati pemerintah kami, pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin wakilnya, menyerahkan juga untuk Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berkati, supaya mereka bisa memikirkan lebih jauh bagaimana mengatasi COVID-19 ini, dan dengan demikian Tuhan maka masyarakat Indonesia mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk semua peraturan pemerintah yang sudah dibuat agar bisa ditaati oleh semua masyarakat bangsa ini, sehingga COVID-19 akan segera berakhir ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pemulihan ekonomi yang sedang digerakkan, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi sosial masyarakat yang ada, Tuhan menolong. Berdoa supaya Engkau terus memberikan keamanan di tengah bangsa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang ada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Kami menyerahkan para dokter, perawat, juga tenaga medis dan para relawan, Tuhan berkati. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus melayani Engkau, melayani jemaat, melayani siapapun Tuhan, sehingga masyarakat bangsa ini mengalami kelegaan karena Engkau yang bekerja melalui saudara kami ini. Bapak, kami terus berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, semua pelayanan dilakukannya, melalui berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan, Tuhan berkati. Bahkan kesaksian gereja-Mu akan terus dilaksanakannya, supaya Injil-Mu diberitakan ada banyak orang mengenal Engkau dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur untuk minggu ini ada beberapa saudara yang berulang tahun, berkatilah mereka sehingga mereka terus hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Menyerahkan juga untuk jemaat sudah Adiuswa, Bapak terus memberkati mereka di tengah masa tuanya Tuhan. Mereka tetap setia untuk menanti pertolongan-Mu dan mereka terus meyakini akan Engkau mengasihinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk seluruh kehidupan kami Tuhan di tengah masa COVID-19 ini. Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat untuk terus memuliakan nama-Mu, semangat terus mengimani akan Engkau Tuhan, dan kami semangat juga untuk melayani-Mu, menyampaikan kabar sukacita kepada saudara yang lain. Kami juga mau untuk menyatakan belas kasih-Mu kepada saudara yang lain, sehingga mereka satu saat Tuhan juga mengalami anugerah-Mu, kasih-Mu, dan lawatan-Mu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sedang hidup kami Bapa, sebentar kami mengakhiri ibadah kami, dan kami melaksanakan aktivitas kami berdoa supaya Tuhan akan terus memimpin. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami perbuat Bapa, kiranya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan seruan dan doa kami, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri segala pemeliharaan Allah dengan memberikan persembahan. Nats Alkitab yang mendasari sikap kita di dalam memberikan persembahan diambil dari kitab Mazmur, pasal 116 ayat 16 sampai dengan 18. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi kidung pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu? Apa
Jemaat yang terkasih, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, baik itu berkat kesehatan, kebahagiaan, maupun kekuatan, di mana kami masih mampu untuk melewati masa-masa sulit kami. Juga berkat materi yang Kau limpahkan melalui pekerjaan kami. Bapa, sebagai ucapan syukur ini, kami mempersembahkan sebagian dari hasil pekerjaan kami. Berkati dan sucikanlah persembahan kami ini ya Bapa, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Kami juga berdoa untuk majelis pengelola persembahan ini, kiranya Engkau penuhi dengan kebijaksanaan dan bisa mengelolanya dengan tepat sasaran. Berkati dan pelihara kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik sebagai persembahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Doa yang tak sempurna ini kami haturkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan berakhir. Tinggallah di rumah dengan sukacita dan sejahtera untuk menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.